Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadilah. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penginputan data. Yang pertama kita membuat headernya dulu. Yang pertama kita membuat header yaitu include tested.lib, lalu include yourstream, lalu include fstream, lalu include string, lalu include math. Lalu selanjutnya kita memasukkan yang namanya using namespace. Sesudah itu baru kita memasukkan namanya integer data. Sudah integer data, langsung integer cari. Di selanjutnya kita memasukkan data dengan if stream in data integer i. Lalu selanjutnya kita memasukkan integer data open parameter save data txt. Lalu sudah itu kita masukkan if parameter in data file. Lalu kita masukkan char file tidak dapat ditemukan nl. Lalu sudah itu kita exit. Lalu selanjutnya kita masukkan pengulangan while parameter in data eo. Lalu sesudah itu kita di bawahnya masukkan in data lebih besar dari data, lalu i please. Sesudah itu kita masuk ke code, memasukkan data yang masuk nl. Sesudah itu kita masukkan for parameter i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, sama dengan i plus plus, lalu di bawahnya code plus data i. Selanjutnya masuk ke dalam void input data. Di bawahnya kita masukkan outstrip out data, integer i, lalu input, lalu out data, open parameter save data txt. Lalu if parameter out data fail, share file tidak dapat ditemukan, lalu exit. Selanjutnya code data yang masuk nl, lalu for parameter i sama dengan 0, i kurang 10, lebih kecil 10 maksud saya, kurang kurang plus maksud saya i, code data, lalu code nl lalu for parameter i sama dengan 10 kurang i lebih kecil dari 10 plus i. Lalu masukkan code, silakan masukkan data baru, sin lebih besar dari input, out data lebih kecil dari input, out data end, out data close. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ihsan Maulana, NIM 3411201038. Di sini saya dari kelompok 3 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang telah kelompok kami buat, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang sequential search, binary search, dan interpolation search, di mana semua itu tergabung dalam bentuk pencarian data. Langsung saja kepada yang pertama, yaitu sequential search. Berdasarkan pengertiannya sendiri, sequential search itu adalah proses pencarian data tanpa menggunakan atau tanpa menyusun datanya terlebih dahulu. Langsung saja, pertama di sini menggunakan prosedur. Ini kita namai dengan sequential search. Kenapa? Karena untuk mempermudah pekerjaan kita. Kemudian di sini ada integer i untuk apa? Yaitu ini untuk melakukan pengulangan. Kemudian ada boolean, ada dengan bernilai false. Kemudian lanjut ke for i sama dengan 0 sampai i lebih dari 10, i plus plus. Maksudnya apa ini? Pertama kita akan mengulang si data yang telah dimasukkan berjumlah 10 data. Nanti dari 0 sampai ke 10 akan ditambah terus menerus seperti itu. Data yang keluar adalah data dari array i. Dari array data, maksud saya data dari array data yang bernilai dari si i tadi. Kemudian jika data sama dengan cari di sini, yaitu nanti pada si main programnya kita akan memasukkan data terlebih dahulu.
data apa atau nilai apa yang ingin kita cari. Dan di sini jika data I sama dengan cari, maka ada bernilai true. Dan jika ada itu bernilai true, maka keluarkan si data ditemukan, dan jika sebaliknya maka si data tidak ditemukan. Seperti itu untuk binary, maksud saya untuk sequential search. Dan selanjutnya setelah sequential search, di sini kita ada binary search, yaitu di mana integer awal, akhir, tengah ada sama dengan 0. Ada ini untuk menentukan si datanya, dan 0 ini bernilai atau bisa kita sebut dengan false. Kemudian awal sama dengan 0, akhir sama dengan 10. Kemudian di sini kita akan melakukan perulangan untuk pencarian datanya. While ada sama dengan 0 dan awal lebih kecil dari sama dengan akhir. Nah, di sini itu menggunakan ada batasannya, yaitu batasannya itu kalau misalkan ada masih 0 dan akhir lebih kecil daripada sama dengan akhir, maksudnya awal lebih kecil daripada sama dengan akhir, maka perulangan akan terus dilakukan. Selanjutnya yaitu ada tengah, kemudian tengah sama dengan awal ditambah akhir dibagi 2. Rumus ini untuk menentukan nanti si data yang kita cari apakah ada atau tidak. Jika data tengah itu data array bernama data ini dengan bernilai dari data tengah ini sama dengan cari, sama dengan nilai yang ingin kita cari, maka ada sama dengan 1. Kemudian jika selain jika yang ada di atas ini, jika data tengah lebih kecil daripada cari, maka awal sama dengan tengah plus 1. Seperti itu. Kemudian else akhir sama dengan terakhir ini tengah minus 1. Seperti itu. Ini untuk melakukan pencarian data apakah data itu ada atau tidak ada. Dan selanjutnya itu ada sama dengan 1, yaitu merujuk ke yang di sini. Jika ada sama dengan 1, maka keluarkan data ditemukan pada indeks ke. Nah, indeks ini kita akan melihat si data ini jika ada akan ditemukan pada indeks ke berapa, dan kemudian jika tidak ada maka si data tidak akan ditemukan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah binary search kita ada interpolation search. Apa itu interpolation search? Interpolation search adalah proses pencarian data dengan cara terurut dengan kata kunci tertentu. Di sini kita ada variabel bernama pos, awal, akhir, dan juga proses di mana semua variabel ini bernilaikan atau bertipekan integer. Kemudian ada flag bernilai false yang bertipekan boolean. Kemudian ada awal sama dengan 0, akhir sama dengan 10, kemudian proses sama dengan 0. Awal akhir ini sama seperti binary search tadi, yaitu kita dari array 0, dari awal indeks ke 0 sampai ke 10, seperti itu. Kemudian langsung masuk kita ke rumusnya atau maksud saya ke programnya. While kita di sini menggunakan ulangan kembali. While sama dengan while ulang jika flag sama dengan true. Jadi ulang terus jika si nilai flag ini belum bernilaikan true. Kemudian proses plus. Nah, proses ini
untuk menentukan si kita perulangan dari mana sampai mana. Jika misalkan kita proses ini ganti ke 1 atau misalkan ganti ke 5, maka proses pencarian akan dimulai dari indeks keempat. Nah, kenapa indeks keempat? Karena sesuai dengan array sendiri, yaitu array itu n-1. Jika kita menuliskan 5, maka prosesnya akan dimulai dari indeks keempat. Seperti itu. Lanjut ke selanjutnya, proses seperti itu. Langsung pause. Ini kita menggunakan rumus. Pause sama dengan cari min data awal. Ya, cari min data awal. Cari ini yaitu nanti kita akan memasukkan sebuah nilai yang ingin kita cari. Kemudian cari min data awal, yaitu data awal ini array data dari data awal, kemudian dikali akhir min awal, dibagi data akhir min data awal plus awal. Seperti itu rumusnya. Selanjutnya itu jika data pos itu dari sini setelah melakukan rumus yang ada di rumus pos ini, data pos sama dengan cari, atau misalkan data pos ini sama dengan data yang ingin kita cari, maka keluarkan si out data ditemukan pada indeks ke. Nah, maka akan mengeluarkan si data ditemukan pada indeks keberapa, seperti itu. Kemudian flag bernilai true. Nah, di sini kan flag sudah bernilai true, maka si perulangan ini akan selesai, seperti itu. Kemudian selanjutnya, else if data pos lebih kecil cari, maka awal sama dengan pos. Jika else si out tidak ditemukan, flag bernilai true, seperti itu. Jika data dari dari si pos ini tidak ditemukan. Selanjutnya, setelah kita telah melihat tadi program tentang sequential search, binary search, dan interpolational search, kita lihat ke main programnya, yaitu P1 untuk belajar dan integer i sama dengan 0, integer data 10. Nah, integer data ini untuk menentukan si jumlah array ini, yaitu berjumlah 10. Di sini menampilkan pilihan input data. Pertama itu input data, kemudian kedua ada data, ketiga ada pengurutan data, dan terakhir kita disuruh untuk silahkan masukkan pilihan Anda, apakah pilihan Anda akan mengikuti data atau pencarian data atau pengurutan data seperti itu. Dan jika pilihan 2, maka di sini akan menampilkan si temukan kembali sistem CLS ini, yaitu menghapus atau agar tidak menghalangi agar si program yang telah kita jalankan sebelumnya menjadi yang telah di-outputkan menjadi tidak ada, seperti itu. Kemudian di sini ada kembali kita disuruh memilih, yaitu pilihan pertama sequential search, binary search, interpolation search, dan kita disuruh memasukkan pilihan 1, 2, atau 3. Kemudian di sini akan si pilihan 2. Kemudian diisi pilihan 2 ada apa saja? Diisi pilihan 2 yaitu pertama sesuai dengan menu, yaitu ada sequential search. Di sini kita akan memasukkan data yang ingin dicari. Misalkan kita di sini memasukkan data dicari ini. Kita ingin memasukkan 5. Apakah di data yang telah tersimpan itu ada data 5? Nah, nanti kita buktikan. Kemudian data kedua,
maksud saya pilihan kedua, masukkan data yang ingin dicari sama seperti yang sequential search. Binary search ini nah yang perbedaannya karena binary search ini harus melakukan pengurutan data array terlebih dahulu, maka di sini menggunakan selection sort. Selection sort ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengurutkan data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar ataupun sebaliknya. Nah, setelah data diurutkan, maka si binary search ini bisa kita lakukan pencarian. Kemudian selanjutnya juga pilihan 3, yaitu pilihan 3 ada interpolation search. Sama seperti binary search, kita melakukan pengurutan data dulu karena sesuai dengan tadi pengertiannya itu pencarian data dengan cara diurut. Dan terakhir kita masukkan dari interpolation search-nya itu sendiri. Kemudian jika pilihan yang ada masukan itu kurang, maksud saya jika yang ada masukan itu tidak sama dengan 1, 2, atau 3, maka akan menampilkan pilihan yang ada masukan. Seperti itu di main. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengcompile si program yang telah kita buat. Kita compile saja, kemudian kita pilih di sini ada pencarian data. Di sini data yang telah kita masuk atau data yang telah terbaca itu ada 5, 4, 2, 1, 7, 6, 24, 8, 6, 5, dan 23. Kita masuk saja ke pencarian data, itu kita pilih nomor 2. Kemudian pilih ke yang pertama yaitu sequential search. Pilih 1, kita misalkan cari tadi angka 5, apakah ada data yang ditemukan. Ya, program berhasil kita coba lagi pencarian data, kemudian sequential search. Kemudian misalkan kita tadi cari angka 9, karena tadi 9 tidak ada, kita cari angka 9, apakah angka 9 ada atau tidak. Kita tidak ditemukan. Kenapa angka 9 tidak ada? Karena angka 9 tidak dimasukkan ke dalam array bernama data tadi. Apakah Anda ingin kembali ya? Kemudian pencarian data, kita pilih lagi. Selanjutnya yaitu kita akan melihat apakah data berjalan di binary search. Kita lihat coba. Kemudian kita pilih misalkan tadi 5, apakah ya data ditemukan. Di sini diurutkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita coba lagi di binary search. Lihat bagaimana jika kita memasukkan nilai yang tidak ada. Maka data tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Ya karena di sini juga tidak ada. Maka ya tidak ditemukan karena si 9 tidak dimasukkan ke dalam nilai yang si array data tadi. Ya. Kemudian terakhir yaitu ada interpolation search. Data yang ingin dicari, misalkan tadi kita lihat data ditemukan seperti itu. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf dari semua kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afrizal Dwi Purnama dengan NIM 3411 20 10 50 dari kelas B Informatika kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengurutan array. Yang pertama ada insertion sort. Nah, insertion sort ini menggunakan perulangan for yang pertama. Dalam perulangan for ini memasukkan integer i yang nilainya adalah 1, i kurang dari 10, dan i++. Integer key ini adalah data dari array i. Lalu integer j, adalah i dikurangi 1. Lalu dibuatkan perulangan while yang isinya adalah j lebih dari sama dengan 0, dan data array j lebih dari i. Lalu data dari array j plus 1
adalah data dari array J, maka J min. Setelah perulangan while tadi, memasukkan data array J plus 1 yang artinya adalah key, lalu mencetak proses sorting, yang dimana proses sorting ini menggunakan perulangan for, yang isinya adalah integer m yang 0, m kurang dari 10, dan m++. Lalu mencetak data array m. Setelah mencetak data array m, mencetak hasil akhirnya menggunakan perulangan kembali, integer m sama dengan 0, m kurang dari 10, m++, lalu mencetak data array m. Lalu yang kedua ada selection sort. Yang pertama masukkan variabel tukar dengan jenis integer, lalu melakukan perulangan for, yang dimana integer i adalah 0, i kurang dari 10 min 1, dan i++. Variabel tukar adalah variabel i, lalu masukkan integer tmp, lalu lakukan perulangan kembali, integer j sama dengan i plus 1, j kurang dari 10, dan j++. Lalu lakukan prosedur if data array j kurang dari data array tukar, maka tukar adalah array j. Setelah melakukan perulangan, memasukkan variabel tmp sama dengan data array tukar. Data array tukar adalah data array i, data array i adalah tmp. Lalu melakukan perulangan kembali, integer i adalah 0, i kurang dari 10, lalu i++. Lalu mencetak data array i. Dan yang terakhir ada bubble sort. Yang pertama memasukkan dulu integer i, j, a, dan t. Nah, lalu masuk ke proses sorting yang dilakukan menggunakan perulangan i sama dengan 0, i kurang dari 10, lalu i++. Lalu lakukan perulangan kembali, j sama dengan 9, j kurang dari sama dengan i, dan j min. Lalu melakukan prosedur if data array j kurang dari data array j min 1, maka t adalah data dari array j min 1, data array j min 1 adalah data array j, dan data array j adalah t. Lalu melakukan lagi perulangan dari a sama dengan 0, a kurang dari 10, dan a++, lalu mencetak data array a, lalu mencetak data hasil sorting, dan mencetak data dari array a. Nah, berikut adalah contoh programnya. Nah, ini adalah contoh programnya. Nah, untuk mengurutkan data ini, kita menggunakan data array yang sudah dimasukkan di sini. Enggak. Lalu pilih yang pertama adalah insertion sort. Nah, ini adalah proses sortingnya. Hasil dari proses sorting insertion sort. Nah, lalu ini adalah selection sort. Langsung keluar 1 sampai 10. Dan yang terakhir adalah bubble sort. Bubble sort lebih panjang hasilnya. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.